baik. Itu tadi bahasan kami mengenai IPO dari PGO. Kita akan membahas mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan pagi hari ini, Pak Mino. Di antaranya adalah ada XL dengan rekomendasi buy dengan support di level 2.300 dan resistance di 2.380. Kemudian KLBF dengan rekomendasi buy dengan support di 2.260 dan resistance di 2.340. SMGR dengan rekomendasi buy di support di 7.450 dan resistance di 7.600. Dan SIDO dengan rekomendasi buy on weakness dengan support di 850 dan resistance di 875. Kita ke Excel terlebih dahulu, Pak Mino. Seberapa menarik Excel sehingga kemudian Anda merekomendasikan buy untuk emiten yang satu ini? Ya, kemarin untuk Excel sudah rilis laporan keuangan ya. Kemudian respon market cukup positif. Jadi saya pikir ini bisa menjadi bahan pertimbangan ya untuk teman-teman yang tertarik untuk trading di saham Excel gitu. Karena memang ini untuk rekomendasi ini lebih ke arah untuk yang teman-teman untuk yang trading gitu, Mas Vicky. Dan menariknya adalah di saham sektor telekomunikasi ini kan sebentar lagi kita akan memasuki musim puasa dan Lebaran, dan biasanya secara historikal itu konsumsi data juga mengalami peningkatan ya. Jadi ya boleh dibilang kalau misalnya agak panjang ya, bukan untuk trading harian, juga cukup menarik karena ada sentimen yang cukup positif ke depan yang mungkin akan berdampak terhadap kinerja dari Excel itu sendiri kita. Oke, level support yang Anda rekomendasikan di 2.300, level terakhir di 2.340. Bisa masuk di level sekarang atau tunggu ke 2.300 dulu, Pak Mino? Sebenarnya antara level support dan closing kemarin tidak ada masalah gitu, Mas Wik. Oke, dan secara mingguan sudah naik 3,08%, tapi secara 6 bulanan ini masih ada di pelemahan begitu ya, 7,51%. Tadi target price-nya adalah ataupun resistensinya ada di level 2.380. Kalau bicara mengenai target price untuk Excel sendiri sampai dengan pertengahan tahun ataupun mungkin di akhir tahun seperti apa, Pak Mino? Ya, kalau untuk sampai akhir tahun ya, untuk Excel sendiri kita targetnya di 3.500 ya untuk Excel. Jadi kita dari Indo Premier rekomendasikan beli. Karena ada beberapa hal ya tentunya ini akan berdampak positif terhadap kinerja dari Excel ya, di mana konsolidasi industri ya yang terakhir belakangan terjadi ini akan berdampak positif terhadap kinerja mereka. Kemudian usaha perseroan untuk mengurangi tingkat utangnya juga akan berdampak terhadap pengurangan beban bunga yang dibayarkan, dan ini akan berdampak positif terhadap pencapaian laba bersih di tahun ini gitu, Mas Vicky. Jadi secara umum untuk Indo Premier, untuk Excel kita rekomendasikan buy dengan target di 3.500. Oke, baik. Jarak antara support dan juga resistance yang Anda sampaikan cukup pendek. Ini direkomendasikan untuk jangka pendek saja terlebih dahulu ya, untuk Excel? Harian gitu, Mas. Betul, ini kalau untuk yang rekomendasi ini adalah yang trading, ini adalah untuk harian gitu. Baik, oke. Dari Excel kita ke KLBF, seperti apa analisisnya? Ya, KLB belakangan pergerakan harganya cukup menarik ya, dalam tren bullish, dan beberapa hari terakhir memang ada sedikit koreksi, dan itu kemarin di perdagangan kemarin ya itu ada sedikit sinyal bahwa tren bullishnya kemungkinan akan kembali berlanjut ya. Artinya ini cukup menarik untuk teman-teman yang trading dengan tadi ya support dan resist yang sudah saya sebutkan, walaupun dalam jangka pendek kemungkinan ini akan kembali menguji ke level 2360 ya. Tapi tadi ya untuk level support dan resist hariannya ada di layar, dan target jangka pendeknya ada di sekitar 2360 untuk KLB gitu, Mas Vicky. Oke, secara indikator sedang ada di zona koreksinya, Pak Mino. Mengingat ini satu minggu ada di sudah melemah 1,29%, artinya secara harga terakhir juga ini nampaknya semakin mendekati level support yang Anda rekomendasikan untuk KLBF. Betul. Ya, betul. Bahkan kalau menurut saya ini untuk KLB ya di perdagangan kemarin itu mantul dari area supportnya. Jadi ini kondisi yang cukup ideal ya untuk teman-teman yang trading, karena kan aturan simpelnya adalah kita beli ketika harga mantul dari supportnya, nanti take profit di area resistnya gitu. Oke, baik. Kalau kita lihat dari alasan fundamental, begitu kemudian juga dari inovasi produk sendiri, menurut Anda KLBF juga menarik untuk dikoleksi jangka panjang, Pak Mino?
Ya, terakhir kan Kalbe kan apa namanya mengakuisisi perusahaan salah satu perusahaan farmasi ya, dan itu tentunya akan berdampak positif terhadap Kalbe itu sendiri. Eh, Kemudian secara historikal juga apa namanya kinerjanya juga relatif cukup baik ya, bahkan di kondisi apa namanya kondisi COVID segala macamnya itu masih cukup bertahan karena perusahaan mempunyai boleh dibilang mempunyai culture yang cukup baik ya, mampu beradaptasi terhadap kondisi di sekitar kondisi makroekonomi tentunya gitu, Mas Wiki. Baik, KLBF dengan level support di 2.260 dengan resistensi di 2.340. Kemudian semen Indonesia dengan support di 7.450 dan resistensi di 7.600. Analisisnya seperti apa Pak Mino untuk SMGR? Ini SMGR kurang lebih hampir mirip dengan apa namanya dengan Kalbe ya. Jadi secara umum ini trennya dalam tren cukup bullish ya untuk tren minornya untuk semen Indonesia, dan kemarin itu berhasil rebound dari area supportnya ya, walaupun hari ini sebenarnya perlu konfirmasi apakah dia mampu bergerak di atas 7.500-an atau tidak. Tapi secara umum ini saya cukup yakin bahwa ada peluang untuk semen Indonesia ya, itu untuk kembali menguji level resistnya terdekatnya itu sekitar 7.750-an gitu. Jadi untuk trading semen Indonesia cukup menarik tentunya karena dari sisi tren tadi ya membentuk pola bullish continuation gitu. Baik, SMGR nampaknya masuk ke dalam daftar perusahaan-perusahaan BUMN dengan kinerja positif selama tahun lalu. Dan ini mungkin bisa juga menjadi bekal untuk investor bisa masuk ke SMGR untuk jangka menengah dan panjang, Mas Mino? Ya, tentunya bisa dipertimbangkan ya, apalagi kan ini momennya boleh dibilang kan baru membaik ya dari kondisi COVID yang kita tahu pemerintah fokusnya sempat ke kesehatan ya. Saat ini kan ke depan tentunya fokusnya akan kembali ke infrastruktur ya, apalagi target IKN misalnya segala macamnya. Ini sedikit banyak akan berdampak terhadap permintaan semen gitu, Mas Vicky. Baik, oke. Dari SMGR kita ke saham yang Anda rekomendasikan buy on weakness, SIDO di support 850 dan resistensi di 875 juga. Ini nampaknya untuk trading harian saja ya untuk SIDO ya? Betul. Oke, Jadi seperti apa analisisnya? Ya, 2 hari terakhir untuk saham SIDO mengalami koreksi ya, tapi ini koreksinya masih cukup wajar dan saya lihat ini masih konsisten di area trend bullish-nya. Ini cukup menarik juga pasca dia rilis laporan keuangan ya di kuartal 4 atau di full year 2022, ini respon market juga cukup positif ya. Jadi saya pikir dengan pelemahan 2 hari terakhir itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu, Mas Vicky. Oke, semakin dekat dengan level support yang Anda rekomendasikan, terakhir di level 860, belum ada pergerakan yang signifikan di SIDO di perdagangan sesi 1. Update-nya nanti seperti apa di pembukaan IHSG di sesi 1 hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pak Mino dan juga Firsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz dan saya masih berbincang bersama Pak Mino. Beliau adalah equity analyst dari PT Indo Premier Sekuritas. Kita akan bergerak ke analisis dari pergerakan bursa global, regional, dan juga IHSG. Kalau kita lihat bursa Amerika libur, tapi kemudian Eropa menguat dan bursa regional kompak melemah. Apa yang sedang menjadi perhatian dari investor sehingga kemudian menyebabkan pergerakan seperti ini, Pak Mino? Ya, investor kelihatannya masih menunggu notulen rapat The Fed ya di Februari lalu. Jadi ini tentunya menjadi penting karena belakangan inflasi di Amerika ya baik di tingkat konsumen maupun produsen meskipun melanjutkan tren penurunan ya, tapi angkanya lebih tinggi dari konsensus gitu. Jadi itu menjadi concern mengapa saat ini investor masih cenderung menunggu ya notulen rapat, karena di situ nanti kita akan melihat apakah apa langkah dari The Fed selanjutnya gitu, Mas Vicky. Oke. Sejauh mana ini kemudian juga akan terproyeksi juga di pergerakan IHSG di hari ini, Pak Mino? Ya, untuk hari ini sendiri kemungkinan memang IHSG juga pergerakannya tidak akan jauh berbeda dengan kemarin ya, walaupun kita prediksi hari ini mungkin akan ada penguatan tipis, tapi karena sentimen tadi ya terkait dengan notulen rapat yang akan menjadi penting ya, dan ini menjadi perhatian yang cukup serius di akhir-akhir ini.
ini tentunya akan membuat investor juga cenderung hati-hati gitu, Mas Vicky. Baik, akan fokus ke beberapa hal yang nampaknya membuat investor menjadi lebih hati-hati begitu ya. Oke, kita ke data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini. Pemirsa, IHSG dibuka menguat 0,19% di level 6.907,63. Jakarta Islamic Index menguat 0,13% di level 583,29. LQ45 menguat 0,06% di level 955,47. Sementara itu, saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Telkom, kemudian Antam, BBCA, dan PNLF dengan penguatan masing-masing 0,52%, 1,92%, 0,29%, dan 0,91%. Dan berikutnya adalah saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers, diantaranya adalah GoTo, kemudian BBRI, Adaro, dan King dengan pelemahan masing-masing 0,82%, 0,2%, kemudian 0,69%, dan 8,33%. Kita ke saham-saham masuk dalam jajaran top gainers terlebih dahulu. Pak Mino, menurut Anda apa yang sedang dicermati oleh investor dari Antam sehingga kemudian dia masuk ke saham yang secara pergerakan harganya ini cukup signifikan dibandingkan dengan top gainers lain, top 4 tadi? Ya, yang pertama adalah terkait dengan koreksi dari Antam ya, yang boleh dibilang ini kan koreksinya udah cukup dalam gitu, Mas Vicky. Di 3 Februari itu harganya kan di 2380-an ya, kemudian terkoreksi sempat ke level 2000-an. Nah, dan itu membuat harganya secara tren ini berada di area supportnya. Kemudian yang kedua adalah tentunya terkait dengan harga komoditas itu sendiri. Hari ini memang nikel mengalami penguatan, dan prospek jangka panjangnya juga terkait dengan kendaraan listrik. Ini kan Antam menjadi salah satu pemain yang cukup penting ya untuk supply kendaraan listrik gitu. Jadi secara jangka panjang sentimennya juga dapat. Jadi kombinasi antara fundamental dan teknikal ini cukup mendukung, maka untuk Antam hari ini menjadi salah satu top gainer gitu, Mas Vicky. Baik, artinya ini tidak hanya kemudian kenaikannya hanya berdasarkan pertimbangan teknikal saja karena sudah masuk ke technical rebound, tapi ada alasan fundamental lain yang kemudian membuat Antam ini menarik untuk trading dan juga jangka panjang begitu ya. Oke. Ya, dan kalau kita lihat top losers King melemah 8,33%. Ini koreksi teknikal saja pasca IPO kemarin atau seperti apa, Pak Mino? Ya, bentar. Ini saham IPO memang karakteristiknya seperti itu ya. Jadi fluktuasinya masih cukup tinggi. Jadi naik turunnya sebenarnya ya kadang-kadang nggak ada sebab yang definitif ya kenapa naik atau turun gitu. Tapi ini masih dalam fase pembentukan harga. Jadi saya pikir fluktuasinya masih cukup memang akan relatif cukup tinggi gitu, Mas Vicky. Oke. Ada yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan ini untuk King secara trading? Ya mungkin untuk teman-teman yang scalping ya. Jadi untuk yang cepat tentunya yang udah ahli di bidang itu mungkin bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk yang tidak bisa dan pantengin market atau segala macam mungkin tidak terlalu menyarankan gitu. Oke, baik, itu tadi dia analisis dari beberapa saham yang masuk dalam jajaran top gainers dan juga top losers. Baik, strategi perdagangan hari ini, Pak Mino, mungkin Anda bisa sampaikan secara general apa yang bisa dilakukan oleh investor. Ya belakangan kalau kita lihat ya saham-saham yang boleh dibilang berkaitan dengan musim yang sebentar lagi kita akan hadapi, puasa dan lebaran, itu kinerjanya cukup positif ya. Misalnya kayak retail, kemudian emiten jalan tol segala macamnya gitu, returnnya udah cukup menarik. Nah, dengan adanya ketidakpastian global ya, maksudnya terkait dengan kebijakan moneter yang saat ini masih menjadi concern, mungkin teman-teman investor bisa lebih fokus ke saham-saham yang sentimennya lebih ke arah domestik gitu, Mas Vicky. Misalnya yang terkait dengan saham-saham lebaran, misalnya tadi ya, retail, kemudian jalan tol, kemudian telekomunikasi juga bisa diperhatikan gitu. Dan untuk yang agak jangka panjang, momen-momen saat ini tentunya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness gitu. Selain yang tadi ya di awal saya sebutkan gitu.
Baik, oke. Itu tadi dia analisis menyeluruh dari PGO, dari IPO PGO yang kemudian akan dilakukan di Jumat ini dan juga beberapa saham yang direkomendasikan dan juga review dari bursa global, regional dan juga IHSG. Pak Mino, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, sama-sama Mas Wiki. Baik.